Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Nursanlea dari kelas PAI 5C dengan NIM 2320203886208056. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan PowerPoint untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk menghabiskan ke waktu, izinkan saya untuk membacakan apa sih yang akan kita bahas pada pemaparan selanjutnya. Kita bisa lihat ya teman-teman pada di layar atau di samping. Jadi, daftar isi yang saya akan paparkan dalam PowerPoint saya yang pertama itu mengenai apa sih konsep dasar dari metodologi penelitian. Kemudian, yang kedua ada kedudukan metodologi penelitian PAI. Kemudian yang ketiga, apa sih jenis dan klasifikasi metode penelitian. Kemudian yang keempat ada karakteristik masing-masing metode penelitian. Kemudian yang kelima ada pendekatan penelitian. Kemudian yang keenam ada eksplorasi penelitian. Dan yang terakhir ada refleksi metodologis penelitian. Jadi teman-teman, itu adalah daftar isi yang kita akan bahas ke depannya. Nah, setelah membaca daftar isi tadi, kita lanjut kepada pemaparan materi. Yang pertama itu tentang konsep dasar metodologi penelitian. Sebelum kita lebih lanjut mendalami materi-materi selanjutnya, alangkah baiknya kita harus mengenali prinsip awal atau pengenalan awal. Jadi di sini yang pertama itu apa sih metode penelitian dan apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Jadi yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau mengolah data atau menganalisis data guna menjawab masalah penelitian atau mencapai sebuah tujuan penelitian. Kemudian ada metode penelitian berfungsi itu sebagai pedoman atau teknis dalam pelaksanaan penelitian, misalnya melalui observasi, wawancara, angket, eksperimen, bahkan studi dokumentasi. Kemudian kita lanjut ke apa sih itu metodologi penelitian. Jadi teman-teman, metodologi penelitian adalah ilmu atau kajian tentang metode-metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian, di mana metodologi membahas alasan pemilihan metode, pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian, bahkan serta landasan filosofis dan ilmiah yang mendasari pengguna metode tersebut agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, selanjutnya ada tujuan metode penelitian, di mana tujuan metode penelitian itu ada 5. Yang pertama itu menemukan kebenaran ilmiah. Maksudnya teman-teman, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan berdasarkan opini atau bahkan sebuah dugaan saja, di mana kebenaran ini diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data yang logis dan objektif. Kemudian yang kedua, ada memberikan pedoman yang sistematis. Jadi, metode penelitian ini berfungsi sebagai panduan atau langkah-langkah yang teratur melalui dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan sebuah kesimpulan. Dengan pedoman ini, penelitian tidak dilakukan secara sembarangan. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan data yang valid dan reliable. Maksudnya, valid berarti data sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sedangkan reliable berarti data konsisten dan dapat dipercaya. Metode penelitian membantu peneliti memilih cara pengumpulan data yang tepat agar hasil penelitian akurat. Kemudian yang keempat ada membantu pemecahan masalah, di mana penelitian yang dilakukan untuk menjawab masalah tertentu dengan metode yang tepat, peneliti dapat menganalisis masalah secara mendalam dan menemukan solusi yang berdasarkan data dan bukti, bukan perkiraan semata. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana hasil penelitian dapat menambah sebuah wawasan, memperbarui teori yang sudah ada, atau menemukan pengetahuan baru
Dengan demikian, metode penelitian berperan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat metode penelitian, di mana manfaat metode penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menghasilkan pengetahuan ilmiah yang dapat dipercaya. Maksudnya adalah metode penelitian yang memastikan proses penelitian dilakukan secara sistematis dan objektif, sehingga hasilnya tidak berdasarkan pendapat pribadi, namun menggunakan langkah dan aturan ilmiah. Pengetahuan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, ada mengembangkan dan memperbarui ilmu pengetahuan. Maksudnya teman-teman, dari melalui penelitian, ilmuwan atau pelajar dapat menemukan temuan baru atau memperbaiki teori lama yang sudah tidak relevan. Maksudnya dengan demikian, ilmu pengetahuan terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kemudian terakhir ada menjadi dasar pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, di mana metode penelitian membantu menghasilkan solusi berdasarkan data dan fakta ilmiah, bukan perkiraan. Jadi hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang lainnya, agar keputusan yang diambil itu jauh lebih tepat. Nah, selanjutnya ada esensi metode penelitian. Esensi metode penelitian itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai pedoman kerja ilmiah, di mana metode penelitian itu menjadi sebuah arah atau langkah yang jelas dalam melakukan penelitian agar berjalan sistematis. Kemudian yang kedua ada menjamin keabsahan dan keilmiahan hasil penelitian, di mana penggunaan metode yang tepat membuat hasil penelitian dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Kemudian yang terakhir ada menghasilkan pengetahuan yang objektif dan rasional, di mana data dan temuan diperoleh berdasarkan fakta, bukan pendapat atau dugaan pribadi. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada poin kedua, yakni kedudukan metodologi penelitian PAI. Jadi, apa sih dimaksud dengan kedudukan metodologi penelitian PAI? Jadi, yang pertama, sebagai posisinya metodologi penelitian itu bagi mahasiswa PAI, yang pertama sebagai dasar dalam menyusun karya ilmiah, kemudian sebagai dasar dalam menyusun karya ilmiah, dan yang terakhir sebagai penguat sikap ilmiah dan profesional, di mana sebagai dasar dalam menyusun karya ilmiah maksudnya adalah metodologi penelitian membimbing mahasiswa PAI dalam menyusun makalah, proposal, skripsi, dan artikel ilmiah secara sistematis dan benar. Kemudian sebagai penguat sikap ilmiah dan profesional, maksudnya adalah metodologi penelitian melatih mahasiswa PAI berpikir kritis, objektif, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai keilmuan dalam keislaman. Kemudian yang kedua ada metodologi penelitian sebagai dasar penulisan skripsi. Maksudnya yang pertama itu menjadi kerangka utama penulisan skripsi, di mana metodologi penelitian itu menentukan jenis penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan sehingga skripsi tersusun sistematis dan terarah. Kemudian menjamin keilmiahan dan keabsahan penelitian, di mana dengan metodologi yang tepat, data dan hasil penelitian skripsi PAI dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Kemudian yang terakhir dengan sebagai dasar membantu mahasiswa mengkaji masalah PAI secara objektif, di mana metodologi penelitian membimbing mahasiswa dalam meneliti persoalan pendidikan agama Islam berdasarkan data, teori, dan fakta di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya metodologi penelitian sebagai dasar penelitian dalam pendidikan agama Islam, yakni sebagai metodologi penelitian PAI sebagai sebuah landasan ilmiah. Kemudian metodologi penelitian sebagai penghubung nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian sebagai pedoman etika penelitian Islami. Nah, kemudian ada metodologi penelitian sebagai dasar pengembangan praktik pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Yang pertama,
penelitian PAI sebagai landasan ilmiah pembelajaran, di mana penelitian PAI ini menjadi sumber data dan sumber fakta untuk memahami kondisi nyata pembelajaran PAI saat ini. Kemudian yang kedua ada penelitian PAI sebagai alat evaluasi praktik pembelajaran, di mana macam-macam praktik pembelajarannya. Contoh itu mengevaluasi proses pembelajaran, menilai keberhasilan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada mengukur hasil belajar kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir, penelitian PAI sebagai media integrasi nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Di antaranya itu sebagai nilai-nilai Al-Quran dan hadis, teori pendidikan modern, dan realitas sosial peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yakni jenis penelitian, klasifikasi metode penelitian. Di sini saya hanya mengambil satu, yakni penelitian kuantitatif. Jadi, perlu kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif adalah, menurut teori metodologi penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berpijak pada filsafat positivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif, dapat diukur, dan dapat dijelaskan melalui angka serta hukum-hukum umum. Kemudian penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran variabel secara sistematis, pengujian hipotesis, serta penggunaan analisis statistik untuk menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada karakteristik metode penelitian kuantitatif, di mana yang pertama itu berbentuk angka. Maksudnya, teman-teman, itu penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis dengan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis atau melihat hubungan antar variabel. Kemudian, di mana contohnya itu yang pertama ada skor tes. Contohnya itu hasil ujian siswa seperti 70, 85, atau 90. Kemudian nilai hasil belajarnya itu nilai rapor atau nilai akhir mata pelajaran. Kemudian skala penilaiannya itu misalnya skala 1 sampai 5 pada angket, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kemudian presentase atau contohnya itu 80% siswa yang lulus. Kemudian rata-rata atau mean dinilai sebagai nilai rata-rata kelas. Kemudian yang terakhir ada frekuensi atau jumlah kejadian, misalnya berapa kali siswa hadir atau tidak hadir. Nah, selanjutnya itu teknik pengambilan datanya, yang dimana yang pertama itu ada angket atau biasa kita dengar sebagai questionnaire, di mana angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Bisa berbentuk pilihan ganda, skala, atau sebuah isian. Kemudian yang kedua ada tes, di mana tes adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau hasil belajar seseorang. Kemudian yang ketiga ada observasi terstruktur, di mana observasi terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman atau instrumen observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada dokumentasi, di mana dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau arsip yang sudah ada. Contohnya itu seperti foto, video, catatan, laporan, arsip sekolah, nilai, atau silabus. Kemudian terakhir ada wawancara, di mana wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, adapun instrumen pengumpulan data, yang pertama itu angket seperti yang tadi adalah questionnaire, kemudian ada tes, kemudian tentu saja ada lembar observasi yang terstruktur, kemudian ada pedoman wawancara yang terstruktur yang dibuat sebelum kita turun ke lapangan, kemudian yang terakhir ada instrumen dokumentasi. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih teknik pengelolaan analisis data. Jadi teman-teman, teknik pengelolaan dan analisis data itu terbagi menjadi dua, yakni teknik pengelolaan data, kemudian teknik analisis data, di mana teknik pengelolaan data itu terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada editing, kemudian ada coding, kemudian ada scoring, kemudian ada tabulating.
Sedangkan pada teknik analisis data terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensi, kemudian yang terakhir ada uji prasyarat analisis. Nah, selanjutnya itu ada uji keabsahan dan validasi data, di mana uji keabsahan atau validasi data itu terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada validitas isi atau biasa kita sebut dengan content validity. Kemudian yang kedua ada validitas konstruk. Atau biasa kita sebut dengan construct validity. Yang terakhir ada validitas empiris, di mana validitas empiris itu biasa kita dengar atau biasa kita sebut dengan validitas butir. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada poin kelima, yakni pendekatan penelitian, di mana kita akan membahas atau mengetahui lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan perbedaan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau biasa kita sebut dengan mixed method. Di mana yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif? Jadi teman-teman, pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman fenomena sosial, pengalaman, dan makna secara mendalam. Jadi, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksploratif, di mana menggunakan data berupa kata, narasi, dan dokumentasi, serta analisis dilakukan secara induktif dari data menuju teori. Kemudian penelitian berperan sebagai instrumen utama untuk memperoleh pemahaman konteks dan makna kompleks dengan tujuan menjelaskan proses pengalaman atau persepsi subjek penelitian. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif? Jadi, teman-teman, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pengukuran variabel secara numerik, pengujian hipotesis, dan analisis statistik, di mana penelitian kuantitatif bersifat objektif, terukur, dan dapat digeneralisasikan menggunakan data berupa angka dan skor, di mana analisis dilakukan secara deduktif dari teori menuju data dengan tujuan mengetahui hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel, di mana instrumen penelitian ini bersifat baku, valid, dan reliable agar hasil penelitian itu dapat diandalkan secara ilmiah. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan campuran atau biasa kita sebut dengan mixed method. Jadi, pendekatan campuran atau mixed method adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan unsur kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian, di mana pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif karena memadukan pengukuran numerik dan analisis statistik dengan pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, dan pengalaman. Kemudian analisis dilakukan baik secara statistik maupun deskriptif, sehingga hasil penelitian tidak hanya menguji hipotesis, tetapi juga menjelaskan fenomena secara detail. Pendekatan campuran memberikan validitas yang lebih tinggi karena mengintegrasikan kekuatan kedua pendekatan tersebut, yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada poin ke-6, yakni eksplorasi penelitian PAI, di mana di sini kita ditugaskan untuk mencari 2 artikel dan 1 skripsi, di mana artikel pertama yang saya dapat itu judulnya yakni optimalisasi pendidikan agama Islam di sekolah. Jadi, jenis metode penelitian yang dilakukan pada artikel pertama yang saya dapatkan itu yakni literatur review atau penelitian pustaka. Kemudian karakteristik metodenya itu non-empiris, kualitatif, kemudian sintesis teori. Nah, selanjutnya itu kesesuaian metodologi dengan topik PAI, di mana dalam pembahasan tersebut itu kesesuaiannya itu sudah sangat sesuai karena yang pertama itu membantu merangkum pemikiran teoritis, kemudian mengidentifikasi pendekatan strategis, dan yang terakhir tidak fokus pada satu lingkungan sekolah saja.
Kemudian alasan pemilihan metode optimalisasi pendidikan agama Islam di sekolah itu karena review literaturnya itu memungkinkan pemahaman best practice. Nah, kemudian artikel yang kedua yang berjudul Peran Strategis Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Generasi Berakhlak dan Berwawasan Keislaman di Era Digital, di mana jenis metode penelitian yang diangkat pada judul artikel kedua yakni deskriptif, kualitatif. Kemudian karakteristik metodenya itu kualitatif deskriptif, sumber data primer dan sekunder, kemudian kesesuaian metodologi dengan topik PAI, cocok untuk menggambarkan fenomena sosial budaya, kemudian luas dan konseptual sesuai dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang terakhir, apa sih alasan pemilihan metode? Nah, jadi pembahasan penulis ingin memahami makna peran PAI dan bagaimana fenomena ini terjadi di era digital sekarang. Nah, yang terakhir itu ada skripsi yang berjudul Upaya Guru PAI dalam Pembentukan Akhlakul Karimah melalui kegiatan kokurikuler SMA 1 Meranggen, Demak. Nah, jadi jenis metode penelitian ini yakni penelitian lapangan atau penelitian lapangan tapi menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian karakteristik metodenya ada field research, pendekatan kualitatif, dan analisis data. Kemudian kesesuaian metodologi dengan topik PAI itu karena teknik triangulasi meningkatkan validitas data siswa dan guru sebagai sumber utama. Kemudian yang terakhir, alasan pemilihan metode, yakni pendekatan kualitatif membantu menggali pengalaman strategi dan proses pembentukan akhlak lebih mendalam. Nah, terakhir kita masuk pada poin ketujuh, yakni refleksi metodologis, di mana kita akan membahas kelebihan dan keterbatasan metode. Jadi, yang pertama kita membahas tentang pendekatan kualitatif. Jadi, kelebihan pendekatan kualitatif, teman-teman, kelebihannya itu dapat menggali makna, proses, dan pengalaman secara lebih mendalam. Sedangkan keterbatasan dari pendekatan kualitatif itu hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara lebih luas. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan keterbatasan metode penelitian kuantitatif. Jadi, kelebihan dari penelitian kuantitatif itu data bersifat objektif dan lebih terukur. Kemudian keterbatasannya itu kurang menggambarkan proses dan konteks secara mendalam. Kemudian kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan metode PTK. Yakni kelebihannya itu langsung dapat memecahkan sebuah masalah pembelajaran di kelas. Sedangkan keterbatasannya itu berlaku hanya pada kelas tertentu. Jadi tidak untuk kelas yang lain, tetapi keterbatasannya itu hanya berlaku hanya pada kelas yang tertentu. Nah, kemudian kelebihan dan keterbatasan metode eksperimen, di mana kelebihan dari metode eksperimen itu kelebihannya itu mampu menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat secara jelas, sedangkan keterbatasan dari metode eksperimen itu sulit mengontrol semua variabel di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kelebihan dan keterbatasan metode R&D, yakni kelebihan dari metode R&D itu menghasilkan produk yang lebih nyata. Sedangkan keterbatasan metode R&D itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produk yang akan dibuat. Baik, itulah tadi pemaparan dari PowerPoint yang saya bikin. Cukup sekian dari saya. Maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan pada pemaparan tadi. Lebih dan kurangnya, faiza asamta fatawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.